Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nur Aina Permatasari dengan NIM 23002121. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini yang merupakan pertemuan terakhir dari mata kuliah komputer dasar, saya akan menjelaskan mengenai materi pengenalan internet dasar. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sejarah internet, fungsi internet, mengenal browser internet, penyimpanan awal atau cloud store, Google Drive, dan internet dengan LAN dan wireless. Sejarah perkembangan internet. Internet sebenarnya sudah ada sejak Oktober 1962, yaitu discovery oleh Advanced Research Project Agency atau disingkat dengan ARPA, yang pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada awalnya, tujuan awal perkembangan internet adalah untuk menghubungkan komputer di berbagai lembaga penelitian dan universitas di Amerika Serikat untuk keperluan penelitian dan pengembangan. Perkembangan internet dari tahun ke tahun. Awal dari perkembangan internet itu terjadi pada tahun 1969, di mana ARPA bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian di Amerika Serikat untuk mengadakan penelitian riset tentang jaringan komputer. Dan kedua, tahun 1970, beberapa universitas dan lembaga-lembaga bergabung dan berkembang pesat. Tahun 1971, Network Working Group menyelesaikan protokol Telnet. Tahun 1972, program email pertama yang dikeluarkan oleh ARPANET yang dikontribusikan oleh Ray Tomlinson dari IBM. Dan tahun 1973 dimulai pengembangan IIT oleh sebuah kelompok pimpinan Clinton. Selanjutnya, perkembangannya pada tahun 1986, yaitu internet digunakan secara terbuka untuk umum, di mana seluruh dunia bisa menggunakan internet. Dan tahun 1949, jaringan internet dinikmati secara pesat di seluruh dunia. Itu pada Januari, jumlah jaringan internet ada 80.000, pada Juni bertambah menjadi 130.000, dan pada bulan November melebihi 150.000. Selanjutnya, pada tahun 1990, ARPANET resmi dinonaktifkan oleh EMP dan PIP. ARPANET ditutup secara NFC setelah NFC dipergunakan. Tetapi beberapa EMP tetap beroperasi hingga Juli 1990. Perkembangan internet lanjutan yaitu pada tahun 1953, di mana dikembangkan aplikasi browsing yang disebut dengan Mosaic oleh Mark Zuckerberg sama timnya di National Center of Digital Computing (NSC). Kemudian, Anderson keluar dari NSC dan menjadi otak di belakangnya Netscape browser yang paling sukses dan akhirnya Microsoft mengembangkan Microsoft Internet Explorer. Selanjutnya kita masuk pada penggunaan internet, di mana Internet World Statistik di dunia. Pengguna internet ada pada tahun 1995 ada 25 juta orang, tahun 1999 ada 196 juta orang, tahun 2003 ada 502 juta orang, dan tahun 2006 ada 1,1 miliar. Menurut Esport di Indonesia, pengguna internet di Indonesia ada pada tahun 1995 ada 10.000 orang, tahun 1997 ada 100.000 orang, pada tahun 2000 terdapat 2 juta orang, pada tahun 2001 ada 2,4 juta orang, dan tahun 2004 pengguna internet di Indonesia mencapai 4,2 juta orang. Selanjutnya kita masuk pada materi mengenai fungsi internet. Fungsi internet dapat dilihat dari berbagai bidang, terutama di bagian komunikasi. Internet dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Hal ini dapat dilakukan melalui email, chat, video call, dan media sosial, dan juga berbagai aplikasi yang sudah disediakan seperti WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Selanjutnya, internet digunakan untuk informasi. Internet dapat digunakan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. Informasi tersebut dapat berupa berita, artikel, penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya, internet digunakan sebagai hiburan. Internet dapat
digunakan untuk hiburan seperti menonton film, mendengarkan musik, dan bermain game. Internet untuk bisnis, yaitu internet digunakan untuk bisnis seperti masyarakat produk atau layanan seperti melakukan transaksi jual beli. Contohnya itu pengguna internet melalui Shopee dan berbagai jenis aplikasi pada internet. Internet untuk digunakan untuk pendidikan, yaitu seperti untuk belajar online, mengikuti kursus online, dan mengakses materi pembelajaran. Dan selanjutnya internet untuk digunakan oleh pemerintah, yaitu untuk memberikan pelayanan publik seperti untuk mengurus dokumen, membayar pajak, dan mewujudkan pembangunan. Manfaat internet ada beberapa, itu meningkatkan efisiensi, meningkatkan inovasi, meningkatkan efektivitas, dan meningkatkan keterbukaan. Materi selanjutnya kita masuk kepada big data. Apa itu big data? Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan cepat berubah sehingga tidak dapat ditangani dengan menggunakan metode pengolahan data tradisional. Big data biasanya terdiri dari berbagai jenis data seperti data teks, data numerik, dan data gambar. Big data dihasilkan dari berbagai aktivitas internet yang dilakukan baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Misalnya informasi penting berupa data nama, alamat email, dan nomor telepon. Selanjutnya kita masuk pada mengenal browser internet. Browser internet adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses halaman web di internet. Terdapat beberapa browser di internet yang kita kenal, di antaranya itu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, dan juga Opera. Selanjutnya kita masuk kepada layanan CloudStrong atau layanan awan. Layanan CloudStrong adalah layanan penyimpanan data dan informasi di infrastruktur cloud yang dikelola oleh cloud provider. Layanan CloudStrong memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dan informasi di server yang terhubung ke internet. Di mana beberapa contoh layanan CloudStrong itu yaitu Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazing Cloud, Box, Mega, Xcloud, Nextcloud, Outcloud, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada LAN dan WLAN. Pengertian LAN. LAN adalah singkatan dari Local Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat komputer di area yang terbatas, seperti dalam ruangan, gedung, ataupun kampus. LAN biasanya menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputernya. Selanjutnya ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat komputer tanpa menggunakan kabel. Di mana WLAN ini menggunakan jaringan di kabel. LAN menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputernya. Perbedaan LAN dan WLAN. LAN adalah dua jenis jaringan komputer yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana LAN cocok digunakan untuk jaringan komputer dengan jangkauan yang terbatas dan membutuhkan keamanan yang tinggi. Dan LAN cocok digunakan untuk jaringan komputer dengan jangkauan yang lebih luas dan biaya yang lebih mudah. Di mana baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.